Untuk memperbarui informasi terkini mengenai pantauan arus mudik di sejumlah titik, kita sudah berhubung bersama dengan reporter TV One Davena Kintan di jalur Pantura Cirebon di depan Terminal Harjamukti dan juga ada Tiara Harahap di Bundaran Cibiru di Bandung, Jawa Barat. Pertama kita ke Vena dulu di jalur Pantura Cirebon. Vena, pantauan Anda peningkatannya sudah sejauh mana hingga sore hari ini? Ya, Alfa, Tisa dan juga pemirsa, jika tadi siang ataupun beberapa hari terakhir saya mengabarkan dari gerbang tol Palimanan yang nampaknya ini arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan lancar-lancar saja, saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di bypass Ahmad Yani atau di depan Terminal Harjamukti. Situasi sore hari ini, Alfa, Tisa dan juga pemirsa, kondisinya mulai terjadi kepadatan karena memang di jalur arteri Pantura ini adalah titik yang kerap sering dilewati oleh para pemudik yang menuju ke arah wilayah Jawa ataupun Jawa Tengah yang tidak bisa melewati jalur tol. Sehingga titik ini yang kerap selalu ramai dipadati oleh para pemudik yang melintas menuju ke arah Jawa ataupun Jawa Tengah. Seperti inilah Alfa, Tisa dan juga pemirsa kalau Anda bisa saksikan situasi terkini di bypass Ahmad Yani sore hari ini. Dan kalau tadi siang kami pantau, di sini memang kendaraan-kendaraan yang melintas didominasi oleh para pemudik yang mudik menggunakan kendaraan roda 2 plat B ataupun plat Jakarta. Sementara sore hari ini mungkin karena sudah mendekati waktu berbuka puasa dan juga sudah mendekati jam pulang kantor, kendaraan-kendaraan mayoritas yang melintas ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan plat lokal ataupun plat E. Dan kepadatan di sini kalau Anda bisa saksikan sendiri, ini bisa mencapai sekitar 200 meter dari persimpangan lampu merah. Dan kalau tadi kami sempat berbincang dengan pemudik dari arah Jakarta yang mudik menggunakan sepeda motor, ini mereka mengatakan kenapa mereka memilih alasan mudik menggunakan sepeda motor, karena alasannya ini lebih hemat, jauh lebih murah, dan persyaratan untuk mudik menggunakan sepeda motor ini jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan transportasi umum ataupun mudik membawa kendaraan pribadi. Selain itu, Alfa, Tisa dan juga pemirsa, kalau di jalur arteri Pantura ini selama 3 hari terakhir ini mulai mengalami peningkatan, apalagi kita sudah semakin dekat mendekati masa puncak arus mudik yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 April 2022 ini. Dan masa puncak ini, maka dari itu pihak kepolisian sudah menyiapkan sejumlah skenario, salah satunya jika di gerbang tol Palimanan menyiapkan rekayasa lalu lintas, maka dari itu pihak kepolisian akan fokus di sejumlah jalur arteri Pantura karena apabila pada masa puncak arus mudik rekayasa lalu lintas ganjil genap ataupun one way diberlakukan di jalur arteri Pantura ini kerap menjadi titik yang dipadati atau menjadi keramaian dari para pemudik yang hendak mudik menuju ke arah Jawa ataupun Jawa Tengah. Dan pihak kepolisian juga telah membangun 16 pos pengamanan di sejumlah titik, tidak hanya di gerbang tol ataupun ruas jalur tol, tapi juga pos pengamanan ini sudah dibangun di sejumlah jalur arteri, serta menyiapkan atau membentuk kemarin setelah membentuk tim urai yang nantinya akan mengurai kemacetan ataupun kepadatan pada masa puncak arus mudik yang diprediksi ini akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 April 2022. Seperti inilah kondisi dari jalur arteri Pantura. Sementara demikian, kami kembalikan ke Alfa, Tisa di studio. Baik, terima kasih Vena Kintan atas laporan Anda langsung dari jalur Pantura di Cirebon. Selanjutnya kita menuju ke Tiara Harahap yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Tiara. Ya, Tisa, Alfa dan juga pemirsa, kalau sebelumnya kami memantau dari gerbang tol Cilenyi, Bandung, Jawa Barat, sekarang saya bergeser sedikit ya ke arah jalur arteri yang berada di Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di sini adalah di simpang Bundaran Cibiru yang juga merupakan salah satu titik kepadatan jika kita berbicara mengenai arus mudik begitu. Nah, sejak sore tadi, tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Tisa dan juga pemirsa, memang sudah terjadi kepadatan yang juga bisa Anda saksikan ya di belakang saya. Ini dari arah Jakarta menuju ke arah Cilenyi, Sumedang, dan juga sekitarnya. Nah, kepadatan ini memang kabarnya kerap terjadi di sore hari di sekitaran simpang Bundaran Cibiru ini lantaran memang banyak pemukiman warga begitu, tepatnya di sore hari di jam-jam pulang kantor. Nah, tapi untuk sekarang di 6 hari jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, dari informasi yang kami terima melalui Satlantas Polrestabes Bandung, Jawa Barat,
memang sudah ada peningkatan pemudik yang melalui jalur Simpang Bundaran Cibiru ini sebesar atau sebanyak 5%. Memang belum cukup signifikan, tapi tentu ini perlu menjadi catatan tersendiri bagi Anda pemirsa yang kemudian ini melakukan mudik lebaran dengan menggunakan jalur ini. Ini sudah tampak padat dan memang mungkin bagi Anda yang menggunakan roda 4 akan lebih lancar ataupun juga lebih baik jika menggunakan lajur ataupun jalan tol dengan exit tol Cilenyi begitu. Nah, adapun juga sejumlah antisipasi rekayasa lalu lintas, TISA dan juga pemirsa yang juga dipersiapkan oleh pihak kepolisian Satlantas Polrestabes Bandung, Jawa Barat, di mana nanti jika sudah terjadi kepadatan yang kemudian ini sulit sekali terurai di kawasan ini akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas 21. Jika sedikit saya bisa gambarkan di jalur Simpang Bundaran Cibiru ini terdiri dari satu jalur yang kemudian ini dibagi menjadi dua, arah ke kota Bandung dan juga arah ke Jakarta. Sementara untuk yang ke arah timur ini adalah ke arah Cilenyi serta Sumedang dan juga sekitarnya yang juga dibatasi oleh water barrier. Nah, nanti kalau misalnya terjadi kepadatan di salah satu lajur tersebut, ini maka water barrier akan digeser, kemudian di jalur yang padat tersebut akan diaktifkan dua lajur sehingga bisa lebih terurai, dan sementara untuk jalur sebaliknya ini akan tetap dilaksanakan satu lajur. Yang Anda saksikan ini, Tisa, Alfat, dan juga pemirsa, adalah pantauan udara yang saat ini kami ambil secara langsung di atas kawasan Simpang Bundaran Cibiru, dan tampak sekali sepertinya ya untuk kemacetan dan juga kepadatan yang terjadi di sini terdiri dari kendaraan roda 4, roda 2 yang tidak hanya pemudik sebenarnya tapi juga terdiri dari aktivitas warga sekitar di jam-jam pulang kantor yang mengarah ke pemukiman warga yang kabarnya memang berada di sekitaran Simpang Cibiru ini. Nah, nanti Al-Fatisa dan juga pemirsa akan dilakukan pemantauan secara langsung dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung, Jawa Barat untuk memastikan kelancaran arus mudik tahun 2022 ini di sekitaran Simpang Bundaran Cibiru pada tanggal 28 April 2022 begitu. Nantinya akan berjaga sejumlah personil yang kemudian ini mengurai kepadatan lalu lintas yang berada di sekitaran ini. Sementara demikian, Tisa dan juga Alfat kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Tiara Harahap mengabarkan langsung dari Bandung, sebelumnya Devena Kintan mengabarkan dari Cirebon.